resah dan gelisah, menunggu di sini. Nama saya Ogi Jenggot, Pak. Awak media dari intinews.co.id. Pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2024. Bapak, mohon Pak perkenalkan nama Bapak kepada pemirsa intinews.co.id. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ogi Jenggot telah menemui kami di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama kami Indri Zamar, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, yang dalam hal ini salah satu panitia penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP Sekota Tanjung Pinang tahun 2024-2025. Jabatan pada saat ini di kepanitiaan adalah selaku sekretaris. Oke, baik Pak. Pak, kita ketahui Pak, publik mungkin tahu juga Pak, kelayak ramai tahu bahwa tadi malam telah diumumkan kelulusan bagi orang yang ingin mendaftarkan di SD maupun SMP di jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi, Pak. Jadi yang pertanyaan saya Pak, untuk dalam kelulusan jalur di 3 jalur ini Pak, itu yang mempunyai hak otorized lah Pak ya, itu di siapa Pak? Dilakukan oleh siapa gitu? Baik, jadi gini, terkait dengan 3 jalur yang sudah disusun sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP bahkan sampai SMK, maka untuk di tingkat Kota Tanjung Pinang kita mengawali kegiatan PPDB ini untuk jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Nah, khusus jalur prestasi itu hanya khusus untuk SMP. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur afirmasi itu termasuk di dalamnya adalah SD. Alhamdulillah tadi malam kita sudah selesai melaksanakan kedua jalur itu dan hasilnya sudah kita peroleh hari ini sesuai dengan yang tertera. Nah, hasil itu adalah murni daripada pengajuan secara online seluruh calon peserta didik ataupun orang tua yang mendaftar sesuai dengan jalurnya, dan itu dilakukan verifikasi oleh operator masing-masing satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah ya, Pak Ogi ya, itu ada operatornya. Kalau di SMP itu ada 2 operator untuk menangani terkait dengan bagaimana memverifikasi calon peserta didik ini untuk mereka mendaftar. Kemudian kalau di SD itu barangkali 1 ya, mungkin 1 lah, mungkin ada juga yang 2. Nah, mereka ini juga operatornya sudah kita bekali dan kita berikan pembekalan bagaimana mekanisme cara memverifikasi sesuai dengan ketentuan yang sudah kita susun, baik itu berdasarkan Permendikbud ya, berdasarkan Kepsesjen nomor 47 tahun 2023 dan berdasarkan Jukdes yang kita susun khusus untuk tingkat kota. Demikian. Jadi Pak, yang Bapak terangkan tadi itu pihak dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang ini bisa ikut campur tangan nggak Pak? Campur tangan, oh ini yang lulus nggak klik gitu. Enggak. Oh, jadi gini, ada, ya? itu murni daripada hasil penilaian. Ya, itu penilaian, dan penilaian itu misalnya ya, contoh jalur prestasi. Prestasi. Kan prestasi itu kan ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik itu kan dinilai daripada hasil daripada SKL, ya kan, surat keterangan kelulusan itu nampak itu. Nah, di situ ketika misalnya ini contoh ya, calon peserta didik itu mereka mendaftar dengan nilai 87 misalnya kan, maka mereka menginput di data itu 87. Nah, sekiranya dalam penginputan ternyata bukan 87 mungkin 86, itu nanti tim verifikasi nampak, otomatis nampak, karena yang seluruh calon peserta didik itu mereka upload barang itu, yang aslinya ya upload gitu. Demikian. Jadi
murni daripada berkas yang di-upload oleh calon peserta didik. Ya, Pak. Itu tadi Bapak ada bicara juknis kan, Pak? Itu Ya. juknis nomor berapa, Pak? Aturan-aturan seperti yang Bapak bilang tadi itu. Ya, kalau yang pertama kita tentu mengacu kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang turunannya. pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Nah, kemudian ada Capsesjen namanya, baru keluar dari 2023. Capsesjen, Artinya? keputusan Sekretaris Jenderal. Keputusan Sekretaris Jenderal. Ya. Kemendikbudristek. Nah, Kemendikbudristek. Nomor 47 Nomor 47. garis miring M garis miring 2023. Oke. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, jadi penjabaran daripada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itulah Capsesjen. Nah, turunan di daerah kita di Tanjung Pinang tentu kita harus membuat juknis terbaru karena khusus Tanjung Pinang kan. Kalau itu kan menyeluruh seluruh Indonesia kan gitu. Nah, khusus Tanjung Pinang kita sudah menetapkan wali kota sudah menetapkan namanya keputusan wali kota nomor 65 tahun 2024 tentang penerimaan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP negeri dan swasta negeri sekota Tanjung Pinang tahun 2024-2025. Oh ya, Pak, mohon maaf nih, Pak. Ketika nanti adalah para orang tua atau wali murid ada masalah lah dalam pengalutan atau apa, pokoknya ingin bertanya tentang apa atau merasa ada sesuatu kecewaan atau apa, bisa Bapak terangin kemana arahnya, Pak? Baik, jadi terkait dengan aplikasi ataupun sistem pendaftaran, kita himbau kepada masyarakat agar ketika terjadi kendala terkait hal tersebut, pertama dapat bertanya ke pusat informasi yang ada di sekolah. Nah, apabila pihak satuan pendidikan ataupun sekolah juga mungkin mengalami kendala, maka silakan datang ke dinas pendidikan dan dinas pendidikan akan memberikan informasi dan pelayanan sebagaimana mestinya. Dan jangan khawatir, seluruh orang tua calon peserta didik anak-anak kita yang umur wajib belajar 9 tahun pasti sekolah dan wajib sekolah. Oke, Pak, kalau mereka dalam dinas pendidikan itu tepatnya menemui siapa gitu, Pak, di dinas pendidikan? Apakah kepala dinas atau apa gitu? Di dinas pendidikan ada yang namanya pusat informasi, baik itu di bidang SD maupun bidang SMP. Yang kedua bidang ini ada kepanitiaan, jadi tinggal dihubungi atau dituju panitia yang menangani terkait dengan PPDB. Situ akan diberikan pelayanan. Oh, ada ya, Pak ya? Ada. Nanti tanyakan begitu ya para orang tua Ya, di dinas ya. pendidikan, Pak ya? Apa kendalanya nanti akan diberikan solusi